Pemohon izin telekomunikasi yang kami hormati, terhitung mulai bulan Maret tahun 2023, Direktorat Telekomunikasi meluncurkan aplikasi perizinan online baru yang bernama e-Telekomunikasi. Aplikasi perizinan online ini sebagai pembaharuan dari aplikasi SIP di Hati yang pernah ada di Ditjen PPI. Aplikasi e-Telekomunikasi dimaksudkan untuk mempermudah pemohon izin telekomunikasi dalam melakukan pengunggahan dokumen syarat perizinan telekomunikasi. Melalui e-Telekomunikasi, maka perkembangan proses pengajuan izin penyelenggaraan telekomunikasi dapat dipantau, baik oleh pemohon izin maupun oleh tim Direktorat Telekomunikasi. Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-Telekomunikasi untuk pelaku usaha perizinan jaringan telekomunikasi. Langkah pertama adalah dengan memasukkan alamat situs web e-Telekomunikasi. Lalu klik registrasi untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e-Telekomunikasi. Langkah kedua adalah mengisi form pendaftaran dan memilih jenis pelaku usaha sesuai dengan jenis pelaku usaha Anda. Lalu klik daftar. Langkah ketiga adalah, setelah kembali ke halaman login, pemohon izin atau pelaku usaha login menggunakan email dan password sesuai yang didaftarkan pada langkah kedua. Setelah berhasil login, pemohon izin masuk ke halaman dashboard. Pada tahapan ini, permohonan perizinan belum dapat dilakukan sebelum submit kelengkapan data instansi dan penanggung jawab. Klik menu kelengkapan data, kemudian pilih halaman kelengkapan data instansi. Isi form kelengkapan data instansi, lalu klik button kirim pendaftaran. Klik menu kelengkapan data, kemudian pilih halaman kelengkapan data penanggung jawab. Isi form kelengkapan data penanggung jawab, lalu klik button kirim pendaftaran. Setelah submit kelengkapan data instansi dan penanggung jawab dilakukan, petugas Kominfo akan melakukan verifikasi data. Persetujuan atau penolakan akun akan diinfokan melalui email yang didaftarkan pada proses registrasi awal. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah pelaku usaha mendapatkan verifikasi persetujuan akun dari petugas Kominfo. Permohonan izin baru dapat dilakukan dengan memilih menu tombol tambah permohonan izin. Pilih jenis perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, KBLI, dan jenis layanan yang ingin diselenggarakan. Misalnya izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis paket switch melalui media fiber optik. Selanjutnya klik tombol buat izin baru. Untuk melakukan pemenuhan persyaratan, klik pada menu perizinan berusaha yang ada di bagian atas. Lalu pilih pemenuhan persyaratan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya akan muncul halaman daftar permohonan yang telah dan sedang diajukan. Klik pada strip 3 pada sebelah kanan untuk memunculkan menu pemenuhan persyaratan dan atau riwayat permohonan. Menu pemenuhan persyaratan nantinya akan membawa Anda pada halaman untuk mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan. Sedangkan menu riwayat permohonan untuk mengecek riwayat perbaikan yang telah dan sedang dijalankan. Saat ini Anda telah ada pada halaman pemenuhan persyaratan, di mana Anda harus melengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan dan juga mengisi form isian yang ada. Ada dua jenis dokumen yang harus dilampirkan. Jenis dokumen pertama adalah dokumen yang bentuknya harus sama dan standar antara pemohon izin satu dengan lainnya. Jenis dokumen ini misalnya adalah surat pernyataan, jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan, pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual. Jenis dokumen kedua adalah dokumen yang bentuknya tidak harus sama antara pemohon izin satu dengan lainnya. Misalnya adalah invoice bukti kepemilikan perangkat, SOP, dan KSWP. Untuk dokumen-dokumen yang bentuknya harus standar, maka disediakan tautan untuk mengunduh template dokumen tersebut. Sedangkan untuk dokumen yang tidak harus standar, maka tidak ada tautan template dokumennya. Silakan Anda melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang ada di perusahaan Anda. Inilah dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Yang pertama adalah jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan. Silakan unduh template dokumen pada tautan yang tersedia. Setelah diisi sesuai dengan jenis layanan yang akan disediakan, lampirkan dokumen berbentuk PDF-nya. Yang kedua adalah konfigurasi sistem dan teknologi jaringan. Silakan unduh template dokumen pada tautan yang tersedia. Setelah dilengkapi dengan gambar konfigurasi, maka lampirkan dokumen berbentuk PDF-nya. Yang ketiga adalah diagram dan rute serta peta jaringan. Silahkan unduh template dokumen pada tautan yang tersedia. Setelah dilengkapi dengan peta jaringan,
maka lampirkan dokumen berbentuk PDF-nya. Berikutnya adalah mengisi rollout plan dan komitmen kinerja layanan. Untuk rollout plan silahkan disesuaikan dengan jenis perizinan yang diajukan. Pada contoh ini adalah rollout plan untuk perizinan jaringan tetap lokal berbasis paket switch media fiber optik. Untuk jenis penyelenggaraan lainnya agar disesuaikan dengan contoh yang ada pada bagian lain dari video explainer ini. Untuk isian komitmen kinerja layanan untuk 5 tahun, silahkan diisi dengan network availability dan mean time to restore yang akan dikomitmenkan. Untuk bukti kepemilikan perangkat, silahkan dilampirkan bukti-bukti pembelian perangkat yang sah. Lampirkanlah invoice pembelian perangkat aktif, dan juga perangkat yang ada pada NOC. Sertakan dengan faktur pajak pembelian perangkat aktifnya. Bukti kepemilikan perangkat yang dilampirkan harus sama dengan yang ada pada gambar konfigurasi serta daftar alat dan perangkat. Berikutnya adalah data teknis alat dan perangkat. Isikan lokasi perangkat, jenis perangkat, tipe perangkat, merek perangkat, negara asal pembuat perangkat, serial number perangkat, foto serial number perangkat, dan juga foto perangkatnya itu sendiri. Lampirkan alat dan perangkat sesuai dengan yang ada pada gambar konfigurasi dan juga bukti kepemilikan. Klik tombol tambah data alat atau perangkat untuk menambahkan perangkat lainnya. Dokumen perjanjian kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya agar dilampirkan. Jika Anda melakukan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, seperti misalnya melakukan kolokasi, pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual. Lampirkan dokumen pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual sesuai dengan template yang dapat Anda unduh pada tautan. Lampirkan pula penetapan penomoran telekomunikasi jika Anda menggunakan penomoran telekomunikasi. Sebaliknya, jika Anda tidak menggunakan penomoran telekomunikasi, maka lampirkan surat keterangan tidak menggunakan penomoran telekomunikasi yang templatenya dapat Anda unduh pada tautan di laman tersebut. Lampirkan izin stasiun radio, dalam hal Anda menggunakan spektrum frekuensi radio. Sebaliknya, jika tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, Anda cukup melampirkan surat keterangan yang dapat diunduh pada tautan. Demikian pula dengan hak labu atau landing right. Dalam hal Anda menggunakan satelit asing atau melakukan kerjasama SKKL dengan penyelenggara dari luar negeri, maka Anda wajib menyertakan hak labu atau landing right. Sebaliknya, jika Anda menggunakan satelit domestik atau hanya menyelenggarakan SKKL domestik, maka Anda hanya perlu melampirkan surat pernyataan sesuai dengan template yang dapat diunduh pada laman tersebut. Lampirkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, serta menyampaikan data valid dan benar. Anda dapat mengunduh templatenya pada tautan yang ada. Surat pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang. Anda dapat mengunduh templatenya pada tautan yang ada. Lampirkan juga surat KSWP atau konfirmasi status wajib pajak atau tangkapan layar yang bisa Anda dapatkan dari laman Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya lampirkanlah surat pernyataan susunan pengurus tidak ditetapkan dalam daftar hitam dengan bentuk dokumen sebagaimana dapat diunduh pada tautan yang ada. Untuk bagian paling akhir adalah terkait dengan SOP. Lampirkanlah SOP monitoring jaringan, SOP penanganan gangguan, SOP billing dan penagihan, SOP aktivasi dan deaktivasi pelanggan, serta SOP pelayanan pengguna atau pelanggan. Tidak ada bentuk baku dari SOP yang disyaratkan. Silakan lampirkan SOP dengan bentuk yang ada pada perusahaan Anda. Jika Anda telah yakin dengan dokumen yang telah Anda lampirkan, dan juga telah yakin dengan isian yang telah Anda isikan pada form isian, maka klik tombol permohonan persyaratan yang ada pada bagian kanan bawah laman. Sekarang Anda sudah melakukan pengiriman dokumen. Selanjutnya dalam waktu maksimal 3 hari kerja maka Anda akan mendapatkan balasan dari verifikator dokumen di Kominfo. Ingat ya, 3 hari kerja tidak termasuk akhir pekan. Jadi, jika Anda mengirimkan dokumen pada Jumat malam atau hari Sabtu atau hari Minggu, maka petugas Kominfo akan melakukan verifikasi dokumen pada jam kerja di hari Senin berikutnya. Harap selalu perhatikan email Anda untuk mengetahui apakah ada dokumen yang harus diperbaiki.